Dari kasus korupsi BBM oplosan Pertamina, lu ngerasa nggak sih kalau Pertamina itu insecure dan parno sama Shell? Ketika kasus ini naik, banyak orang ngantri ke SPBU Shell, sebuah pemandangan yang mungkin hampir nggak pernah terlihat. Yang lucunya, ada perwakilan DPR malah nyidak SPBU Shell. Kan aneh ya, yang lagi bermasalah, yang lagi kasus itu kan Pertamina. Tapi yang disidak malah Shell. Mau ngapain sih? Sampai sebegitunya kah Pertamina atau pemerintah di sini insecure dan parno sama Shell? Padahal ya secara jumlah SPBU, Shell itu kalah jauh dari Pertamina. Per Agustus 2024, jumlah SPBU Pertamina itu ada 7.751 unit. Sedangkan Shell itu cuma 180 unit. Nggak ada 10%-nya dari jumlah SPBU Pertamina. Tapi kenapa reaksinya sampai sebegitunya? Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Nah, sebelum gue bahas lebih jauh, menurut lu kenapa Pertamina dan pemerintah sampai sebegitunya sama Shell? Parno sama Shell. Ngelihat Shell rame, disidak. Padahal yang lagi kasus Pertamina. Coba lu tulis di kolom komen opini lu, pendapat lu. Sekarang jujur aja, buat lu yang pernah ngisi BBM di Shell, walaupun harganya lebih mahal ya, karena mereka pakai BBM yang non-subsidi, tapi nggak bisa dipungkiri, ngisi BBM di Shell itu lebih menyenangkan. Bahkan asumsi gua, kalau harga Shell itu sama dengan Pertamina, orang pasti akan rame-rame beralih ke Shell. Tanpa harga sama pun ketika ada kasus Pertamax oplosan ini naik, Shell yang tadi sepi, orang-orang pada mulai beralih dan ngantri ke Shell. Pada prinsipnya Shell itu tahu kalau dengan harga yang mereka berikan, mereka akan sulit bersaing dengan Pertamina. Kalau ingin adu kuantitas jumlah di masyarakat yang price sensitif, itu sudah pasti kalah. Tapi Shell memberikan satu hal yang ini sampai sekarang masih menjadi senjata mereka, yaitu pelayanan yang berkualitas. Coba lu bandingin sendiri. Ketika lu lagi ngisi BBM di SPBU Shell, lu sudah pasti akan mendapatkan pelayanan yang ramah dan sopan. Servisnya tuh udah beda. Bahkan, seingat gue, Shell adalah SPBU pertama yang menawarkan ketika lu lagi isi BBM, kaca depan mobil lu mau dibersih kalian nggak? Yang akhirnya juga ditiru sama SPBU swasta yang lain. Di Pertamina, seumur-umur gue isi BBM, isi bensin, kayak nggak pernah tuh ditawarin kayak begitu. Nah, lalu yang berikutnya, tempatnya lebih bersih dan modern. Plus juga mereka menawarkan one-stop experience. Selain ngisi bensin, di sana juga ada restoran, ada minimarket, lu juga bisa ganti oli, bahkan juga ada coffee shop yang memang akhirnya ditiru juga sama Pertamina. Tapi experience-nya, of course, berbeda. Pelayanan yang diberikan berbeda. Nah, lalu juga berikutnya, jaminan dari Shell kalau mereka memberikan BBM yang memang berkualitas. Nah, buat lu yang pernah mencoba isi BBM di Pertamina dan di Shell, lu mungkin akan merasakan bedanya tarikan mesin di kendaraan lu. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang bilang itu kan subjektif, cuma perasaan. Iya, mungkin iya. Tapi belum lama ini juga ada reviewer otomotif yang mencoba membandingkan keiritan BBM dari beberapa SPBU yang berbeda. Dan dari hasil tes mereka, Shell yang paling irit. Nah, dari hal-hal yang ditawarkan Shell tadi, ditambah dengan isu kepercayaan terhadap Pertamina akibat adanya BBM oplosan, masyarakat yang merasa trust-nya dihancurkan, apalagi untuk orang-orang yang memilih ngisi Pertamax ketimbang Pertalite, ini udah pasti akan merasa kecewa banget. Mereka udah bela-belain, nggak mau memberatkan anggaran negara dengan memakai BBM yang subsidi, jadi mereka memilih BBM yang non-subsidi. Tapi ternyata kepercayaannya itu dilanggar. Sehingga sekali lagi akan sangat wajar kalau customer, kalau masyarakat memilih barang yang kualitasnya, yang speknya sama, tapi bisa memberikan jaminan kualitas yang jauh lebih baik. Walaupun mungkin harga lebih mahal. Ini sebenarnya adalah sebuah common sense sih, kalau orang pada beralih ke SPBU Shell atau SPBU yang lain. Karena trust.
kepercayaan terhadap brand lu, terhadap produk lu sendiri yang langgar. Udah begitu, bukannya melakukan PR movement yang baik, bukannya melakukan perbaikan, yang membuat masyarakat makin gedek adalah ya itu tadi, ngeles dengan pernyataan-pernyataan dari beberapa pejabat yang wow menurut gua itu defensif banget, plus usaha-usaha untuk membawa pihak lain ikut masuk ke masalah Pertamina. Itu adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat tidak membuat orang simpatik sama produk lu, sama brand lu. Dan akibatnya, ketika ada brand atau produk yang menawarkan hal yang lebih baik, dan mereka, prinsip inilah ya, David versus Goliath lah ya, hero lawan big enemy lah. Ya orang pasti akan secara naluri akan memilih si David, si orang yang lemah, orang yang ditekan sama pihak yang punya kuasa lebih besar, tapi orang yang lemah ini, orang yang lebih kecil ini bisa memberikan kualitas yang lebih besar dibandingkan yang si raksasa ini. Itu menurut gua adalah sebuah hal yang wajar. Jadi aneh sebenarnya. Kalau lu tuh insecure, lu tuh menguasai market lo. Tapi lu insecure sama yang lebih kecil. Atau jangan-jangan sebenarnya Pertamina atau pemerintah itu tahu kualitasnya memang Shell lebih baik. Intinya orang insecure itu kenapa sih penyebabnya? Ya karena minder, karena nggak percaya diri. Nah akhirnya mereka insecure, mereka jadi parno terhadap pihak lain yang mirip-mirip sama mereka, produknya sama, tapi bisa menawarkan lebih baik. Ditambah, kalau lu perhatikan, harga BBM SPBU swasta itu kan nggak boleh lebih murah. Hampir nggak pernah harganya itu sama atau lebih murah dengan harga BBM di Pertamina. Pasti lebih mahal, pasti lebih tinggi. Bahkan dulu sebenarnya sempat ada satu BBM di sebuah SPBU Vivo ya kalau nggak salah ya. Mereka sempat menjual RON 89 yang oktannya itu satu angka di bawah Pertalite yang 90. Itu pun umurnya nggak lama. Harga lebih murah dari Pertalite, tapi umurnya nggak lama. Kalau nggak salah teman hitungan hari abis itu hilang. I don't know apa yang terjadi di balik itu, tapi dari kacamata gua dan juga orang-orang yang ngelihat, memang ada aturan tidak tertulis kalau SPBU swasta itu tidak boleh lebih murah dibandingkan Pertamina atau harganya sama. Kenapa? Ya, karena sekali lagi, kalau sama atau lebih murah, orang akan pindah ke yang swasta. Dan juga bisa membuka mata kita sebagai masyarakat. Kalau mungkin BBM non-subsidi itu sebenarnya bisa lebih murah. Atau malah, jangan-jangan harga BBM Pertamina terlalu mahal. Daripada itu terjadi dan untuk menjaga dominasi dari Pertamina, harga BBM di Shell dan SPBU swasta lain harus lebih tinggi. So sometimes, this is not just about business, tapi juga menjaga persepsi bahwa Pertamina itu masih menjadi pilihan utama masyarakat. Dan juga kalau lo ingat, pasokan BBM di Shell itu sempat di akhir Januari, itu kosong, nggak ada. Makanya ada beberapa SPBU Shell tidak bisa beroperasi. Nah, ini juga kontrol yang nggak bisa dilakukan oleh SPBU swasta. Karena mereka tergantung dari pemasok. Di mana pemasoknya bukan dari mereka sendiri. Dari mana? Coba lo tebak. Karena sempat kalau lo ingat ada merek Petronas, itu nggak lama juga di Indonesia. Satu karena juga kalah bersaing, dan juga diduga mereka tuh tidak bisa menggunakan pasokan dari mereka sendiri. Harus lewat pemasok yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Of course memberatkan mereka. Jadinya mereka memilih untuk tutup dan keluar dari Indonesia. Belum lagi juga ditambah untuk perizinan membuka SPBU swasta itu nggak gampang. Makanya jumlah SPBU swasta pun nggak sebanyak Pertamina. Shell cuma 180. Swasta tuh paling banyak Shell loh. Vivo, BP aja nggak sebanyak itu. Dan sepengetahuan gua itu pun cuma ada di Pulau Jawa dan Bali ya. Selebihnya tuh nggak ada. Jadi memang susah untuk bermain di ranah ini. Sebenarnya Shell sendiri untuk strategi bisnis mereka memang mulai mau mengurangi jumlah SPBU mereka di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pelan-pelan akan shifting ke SPKLU, yaitu stasiun pengisian listrik. Realisasinya kapan masih belum tahu nih. Tapi ya kalau lu udah bersaing di bisnis secara nggak sehat, nggak fair, ya ngapain juga lu terusin kan sebenarnya. Nah, dari semua ini sebenarnya ironis, regulasi udah dibikin sedemikian rupa buat melindungi Pertamina. Tapi tetap aja mereka merasa terancam. Dan kasus korupsi ini sebenarnya adalah tanda
kalau sebuah bisnis itu tidak punya, dalam tanda kutip ya, kompetitor yang sepadan, biasanya akan berujung ke kualitas dari mereka. Mereka akan suka-suka mereka, seenak jidat mereka. Mereka berpikir ya, gue mau bagus, mau jelek, gue mau ada kasus atau enggak, ya orang akan tetap beli sama gue kok. Tapi yang harus diingat, yang bikin perusahaan itu bertahan bukan cuma karena monopoli, tapi juga kualitas dan kepercayaan dari customer lu. Kalau dua ini nggak bisa lu dapetin, mau lu monopoli sekalipun, ya somehow karena nggak ada punya pilihan, kita cuma bisa misu-misu. Tapi ketika ada ternyata pihak lain yang masuk dan bisa memberikan satu hal yang lebih baik yang lo nggak bisa lu berikan, customer pasti akan pindah. Nah, pertanyaan sekarang, apakah Pertamina bisa jauh lebih baik setelah kasus ini? Oke, itu aja dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya opini, lu punya pendapat, lu pengen bertanya atau diskusi atau apapun, silakan bisa tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.